Mungkin sebelum saya mulai, Bapak Ibu, siapa yang sudah familiar dengan sistem dinamik? Boleh kita tanya dulu. Ini kebetulan. Ya, saya pernah ikut Pak. Ya, saya Pak Bayu silakan. pernah ikut training sama kebetulan disertasi saya pakai sistem dinamik. Wah, untuk mantap ya. perkotaan. Oke, Pak Bayu, bagus ya. Nanti mungkin bisa memberikan masukan juga buat teman-teman yang lain. Rencana saya ikut minggu depan juga tuh Pak. Waduh. Untuk nambah-nambah. Ya. Terima kasih Pak. Iya Pak. Pak Bayu ya. Oke. Bagaimana Novita sudah terlihat? Halo Pak. Sudah ya? Sudah Pak, sudah Pak. Tapi Terus belum di suara slideshow. saya ada noise gitu atau cukup jelas? Cukup jelas Pak, suara Bapak terdengar. Oh, oke. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu. Mungkin ini belum di slideshow. Oh ya, sudah Pak. Sudah ya? Oke. Sudah terlihat. Nah, ini adalah materi wawasan untuk kelas ini. Jadi kita memang tidak akan membahas sistem dinamik, tetapi tidak ada salahnya kita sampaikan karena sistem dinamik merupakan salah satu bagian dari pemodelan lingkungan ya. Nah, tapi karena materi pemodelan sendiri sudah sangat banyak, kita pada hari ini akan belajar model air ya. Ada Qual2K, ada WASP, kemudian ada pemodelan laut, kita akan bahas tentang software mic ya. Kemudian untuk pemodelan udara, kita akan bahas air mode. Kemudian ada CalPath, ada high split, dan juga ada model reseptor ya. Jadi model yang akan kita bahas cukup banyak, sehingga kalau ditambah sistem dinamik sepertinya terlalu padat. Sehingga sistem dinamik kita buat satu sesi khusus minggu depan pada hari Senin sampai Jumat ya, 22 pada tanggal 22 sampai 26 Juni. Nah, itu khusus selama 5 hari kita membahas tentang sistem dinamik. Nah, untuk kali ini lebih kepada wawasan. Jadi kita awali cerita kita dengan fenomena ya. Nah, jadi fenomena itu ada dua, ada fenomena fisik, ada fenomena sosial ya. Jadi fenomena fisik adalah fenomena yang tidak melibatkan campur tangan manusia atau keputusan manusia. Jadi dia berjalan dengan sendirinya. Misalnya siklus air ya. Mau manusia protes, manusia nerima, tidak ada pengaruhnya terhadap siklus air. Dia akan berjalan secara alamiah, tidak melibatkan campur tangan manusia. Itu kita sebut sebagai fenomena fisik ya. Kemudian yang kedua ada fenomena sosial. Fenomena sosial adalah segala sesuatu yang dipengaruhi oleh kegiatan atau aktivitas manusia yang diwujudkan oleh keputusan-keputusannya. Nah, contoh misalnya bertani, nelayan, bekerja ya. Jadi Bapak Ibu untuk fenomena sosial ini hasilnya sangat dipengaruhi oleh keputusan yang kita buat ya, decision making. Jadi contoh misalnya petani ini kalau dia membuat keputusan yang tepat, maka hasilnya akan optimal. Misalnya dia menggunakan pupuk yang tepat, menggunakan bibit atau benih yang tepat ya. Nah, ketika dia salah membuat keputusan, maka hasilnya akan berbeda. Misalnya dia anggaplah sudah diantisipasi akan ada hama wereng misalnya, tapi dia berspekulasi menggunakan bibit yang biasa, yang tidak tahan wereng. Nah, kemudian kebetulan panennya gagal misalnya ya, karena ada serangan wereng. Nah, artinya kegagalan itu bukan karena alam saja ya. Ada faktor decision making, ada faktor keputusan yang dia buat. Nah, jadi ada fenomena fisik yang keputusan kita tidak berpengaruh dan ada fenomena sosial yang keputusan kita berpengaruh. Nah, kemudian
sebelum saya masuk ke sini, nah, saya akan cerita dulu ke slide berikutnya ya. Nah, jadi ternyata, nah tadi contohnya ya, produktivitas padi yang terus turun, tingkat pengangguran yang terus bertambah, itu adalah suatu fenomena sosial yang tidak kita inginkan ya. Nah, sehingga kita anggap itu sebagai sebuah masalah. Kemudian ada target ya. Misalnya surplus beras ingin dicapai tahun 2021 di sebuah daerah. Kemudian ada kesenjangan, ada gap antara keadaan sebenarnya dengan keadaan yang diinginkan atau goal. Nah, jadi 3 hal ini ya, baik ada fenomena yang tidak diinginkan, fenomena yang ingin dicapai, ataupun adanya perbedaan kondisi antara yang diinginkan dengan yang saat ini ada, itu kita anggap sebagai masalah-masalah di kehidupan kita sehari-hari. Nah, muncul pertanyaan bagaimana cara menstrukturkan ya, menstrukturkan fenomena tersebut supaya kita bisa buat suatu simulasi begitu. Nah, jadi saya balik lagi ke sini. Nah, karena ada suatu kebutuhan ya, tadi sudah saya sampaikan ada 3 masalah di masyarakat, baik itu keinginan untuk mencapai suatu tujuan, kemudian keinginan untuk mencegah suatu masalah, kemudian keinginan untuk memperkecil gap ya antara kondisi saat ini dan kenyataan atau keinginan, maka kita sebut itu sebagai perilaku sistem ya. Nah, sebagai perilaku sistem. Jadi perilaku sistem ini contohnya misalnya dari tahun ke tahun kondisi panen padi ini asalnya naik begitu tiba-tiba turun ya. Nah, misalnya kondisi sekarang ini tiba-tiba turun. Nah, kita memang sebut ini sebagai masalah, tetapi yang ingin kita simulasikan adalah bagaimana supaya ini dia tetap naik ya. Nah, kira-kira begitu. Ada suatu target. Bagaimana supaya gap-nya ini bisa dihindari. Nah, kemudian ada sebuah metode untuk mengatasi itu semua, ya, yang kita sebut dengan sistem dinamik. Jadi sistem dinamik adalah suatu metode untuk menstrukturkan, ya. Nah ini, menstrukturkan fenomena fisik dan fenomena sosial sehingga bisa membantu menyelesaikan permasalahan kita, ya. Nah itu. Jadi saya ulangi, sistem dinamik adalah metode untuk menstrukturkan fenomena fisik dan fenomena sosial sehingga bisa membantu menyelesaikan permasalahan kita, yaitu tadi ingin mencapai target, ingin menghindari masalah, atau ingin memperkecil gap. Nah, jadi kata kuncinya ada di struktur. Nah, apa itu struktur? Struktur adalah unsur pembentuk fenomena dan pola keterkaitan antar unsur. Ya, jadi di sini ada komponen A, B, C, D gitu ya. Nah, kemudian harus kita hubungkan keterkaitan antara B dengan A dengan D, D dengan C, begitu. Kemudian dan seterusnya ya. Nah, jadi salah satu metode di dalam sistem dinamik yang pertama adalah menstrukturkan fenomena fisik dan sosial ke dalam sebuah sistem dan subsistem ya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa yang terpenting di dalam ya, jadi saya ulang lagi, suatu sistem adalah suatu fenomena yang strukturnya telah diketahui. Suatu sistem merupakan suatu gabungan dari beberapa bagian yang bekerja untuk tujuan bersama. Ya, ini kan ada bagian A, B, C, D, kemudian kita buat sistem sehingga bisa bekerja bersama. Kemudian suatu sistem dapat terbentuk dari sejumlah orang, artinya sistem sosial, fenomena sosial maupun fenomena fisik, ya.
untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi ini harus berinteraksi ya, berinteraksi antara struktur dengan hasil simulasi. Nah, yang kita inginkan tentunya suatu tool seperti ini. Ini adalah tampilan sistem dinamik ya. Di sini ada data-data yang bisa kita simulasikan, begitu. Ada data-data yang kita simulasikan. Nah, saya coba tunjukkan ya satu contoh tampilan ya dari sistem dinamik ini. Nah, ini Bapak Ibu mudah-mudahan bisa melihat ya. Nah, ini ada populasi, di sini ada populasi, kemudian ini ada ketersediaan air ya. Kemudian ini ada kebutuhan air pertanian misalnya gitu. Nah, tetapi ingat bahwa di sini skalanya beda-beda ya. Skala beda-beda. Kenapa dia gabung jadi satu gambar hanya untuk melihat trennya. Sebetulnya kita bisa setting kalau skalanya ingin dibuat sama ya. Nah, misalnya kita ingin populasi di sini laju kelahiran awalnya misalnya kalau dia meningkat, nah kita bisa simulasikan di sini ya. Nah, misalnya meningkat begitu kita run lagi. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini si populasinya naik dengan cepat, kemudian airnya juga turun dengan cepat ya. Air permukaan yang tersedianya akan turun begitu. Kemudian misalnya kita simulasikan lagi gimana kalau populasinya naik lagi begitu. Nah, itu juga akan tambah cepat lagi turunnya. Nah, ini barangkali contoh ya di aplikasi. Nah, bagaimana kita ingin membuat ini? Ya, tentu kita harus buat modelnya. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu, modelnya. Contoh misalnya ini untuk simulasi yang tadi ya, yang tadi kita coba running, nanti akan terlihat modelnya bergerak begitu. Untuk melihat hasil tadi pakai yang interface tadi ya, pakai yang interface ini. Kalau ingin melihat hasilnya. Sebetulnya yang hasilnya disimpan di sini juga bisa. Ini kebetulan kita bagi-bagi menjadi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah yang kita sebut dengan struktur fenomena. Ya, nah kalau kita lihat di sini ada kebutuhan air industri, kebutuhan air untuk pertanian, untuk populasi, ya. Kemudian di sini juga ada pengaruh-pengaruh yang lain. Nah, itu barangkali gambaran gambaran dari yang akan kita pelajari kalau Bapak Ibu nanti ikut pelatihan sistem dinamik ya. Kemudian saya mohon izin untuk share screen lagi yang PowerPoint-nya ya. Oke. Nah, jadi ini adalah yang akan kita dapatkan ketika kita membuat sistem dinamik ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan gambaran selanjutnya. Nah, kalau Bapak lihat bagian mana yang paling rumit ya ketika kita akan menyusun sistem dinamik. Nah, bagian yang paling rumit tentunya membuat si struktur-struktur ini ya, karena ini membutuhkan pemikiran. Nah, sekarang, oke, saya mau belajar sistem dinamik. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, kita harus berpikir secara sistem ya. Nah, ini. Karena berpikir itu ada yang linier, jadi kalau A maka B, B maka C, C maka D, begitu ya. Tapi ada juga yang berpikir secara sistem. Misalnya A ke B, oke, B ke C. Nah, C ini apakah sudah terpenuhi atau belum? Kalau belum, balik lagi ke A. Kita sebut sebagai loop ya. Umpan balik ya ke A, begitu ya. Kemudian dari C lanjut ke D. Nah,
D ini ada kondisi juga. Kalau kondisinya sangat bagus, lanjut misalnya. Kalau kurang bagus, dia ke C, begitu. Kalau sangat-sangat tidak bagus, mungkin harus balik ke B, begitu. Nah, jadi ini adalah sistem thinking, ya. Kemudian, kalau digambarkan, jadi kalau yang atas ini adalah linear tadi, ya. Ini adalah kondisi yang kita inginkan, misalnya kondisi pertanian bagus, sekarang belum bagus, ya, masih sering gagal panen, kita definisikan sebagai masalah, kemudian kita membuat keputusan, kemudian ada hasil, ya, keluaran. Nah, kalau sistem thinking atau non-linear atau berpikir sistem, memang ada masukan berupa kondisi yang diinginkan, kemudian kondisi sekarang, masalah, terus kita buat keputusan, nanti ada pengaruhnya kepada lingkungan, ada outcome. Nah, outcome ini bisa jadi menyelesaikan masalah, atau dia ada konsekuensi yang tidak kita duga, ya, yang kita tidak harapkan, itu mungkin juga. Nah, ini kalau seperti itu akan menyebabkan delay. Artinya delay terhadap pencapaian penyelesaian masalah. Nah, jadi ini perbedaan antara berpikir linear dan berpikir sistem, ya. Jadi langkah pertama kalau kita ingin belajar sistem dinamik, kita harus membiasakan untuk berpikir secara sistem, yaitu berpikir yang seperti gambar yang di bawah ini, ya. Nah, ini contohnya berpikir secara sistem. Misalnya, ini ada fenomena ingin minum, ya, dari keran. Nah, jadi tentu kalau orang ingin minum dari keran, tujuannya adalah ingin ada air di dalam gelas. Ya, misalnya volumenya penuh. Saya ingin minum dengan volume air yang penuh di gelas. Nah, kondisinya saat ini pasti masih kosong, ya. Nah, posisi kosong, kemudian ada suatu waktu tertentu sampai dia bisa memutar posisi keran. Nah, kemudian nanti aliran keran ke dalam gelas itu akan terjadi sampai akhirnya volume air dalam gelas ini akan terpenuhi sehingga gap-nya berkurang, ya. Nah, begitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada positif, negatif, itu menjadi keharusan di dalam sistem dinamik, kita harus mencantumkan tanda positif dan negatif, ya. Jadi contoh misalnya begini, volume air dalam gelas akan mengurangi gap. Nah, kan begitu, ya. Jadi kalau kita lihat positif, nah semakin tinggi gap, semakin ingin mengubah posisi keran. Nah, posisi keran bertambah, aliran bertambah, ya. Aliran bertambah, volume air dalam gelas bertambah. Nah, itu kira-kira cara membuatnya. Nah, ternyata aliran ke dalam gelas ini tidak selalu linear, dia dipengaruhi oleh sumber air. Misalnya kalau ini air dalam galon, ya, air dalam galon, kira-kira isi galonnya itu kosong atau masih ada. Nah, tentu makin banyak aliran ke dalam gelas, makin mengurangi air galon, ya kan? Makin banyak air galon, makin menambah aliran dalam gelas. Nah, jadi di sini ada pengaruh kondisi air di dalam galon, ya. Nah, jadi kita bisa membuat siklus-siklus seperti ini tergantung kepada sistem yang akan kita buat. Jadi langkah pertama di dalam sistem dinamik mengubah dari fenomena menjadi struktur, ya. Struktur seperti ini. Kemudian yang kedua, mempelajari perilaku sistem, ya. Nah, perilaku sistem misalnya apakah kalau tadi kita minum, ya. Kalau kita minum itu air di dalam gelas itu akan eksponensial, ya.
atau dia akan seperti huruf S, atau dia akan bertumbuh terus akan fluktuatif ya, atau dia akan naik turun, atau dia akan mencapai suatu titik tertentu, atau dia akan naik kemudian turun. Nah, tentu kalau air di dalam gelas itu adalah linier ya, kebetulan. Kecuali kalau si kerannya kita putarnya makin lama makin besar, tentu dia akan eksponensial. Nah, tetapi bagi pertumbuhan bakteri, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan apapun makhluk hidup itu pasti akan membentuk kurva S pada umumnya ya. Jadi dia akan naik sampai terpenuhi daya dukung, daya tampung ya. Nah, kemudian dia akan mengalami suatu stagnan di sini. Kemudian ini biasanya sistem ekonomi ya. Nah, dia akan tumbuh, kemudian nanti akan ada penurunan, kemudian ada upaya naik lagi, ada turun lagi, kira-kira begitu. Kemudian nanti ada yang kedua ya, yang kedua artinya ada, ini kan ada peak yang pertama, nanti ada peak yang kedua. Nah, kalau ini biasanya suatu masalah ini akan turun ya. Misalnya jumlah kemiskinan itu akan turun, tapi nanti jumlah kemiskinan ini tidak bisa nol misalnya ya. Dia ada suatu batas yang minimal. Juga misalnya temperatur, pertumbuhan penduduk bisa juga ya mengalami pola seperti ini. Atau dia polanya naik turun. Nah, ini biasanya yang sistem untuk sistem alam ya. Nah, misalnya matahari temperatur siang hari naik, kemudian malam hari turun, nanti naik lagi, dia turun lagi, dia naik lagi, dia turun lagi, terus berbentuk osilasi seperti ini ya. Nah, ini juga misalnya suatu sistem ini akan naik sampai puncaknya kemudian turun. Nah, jadi saya balik lagi ke gambar ini ya. Nah, dari fenomena ini kan pasti akan ada struktur, dari struktur akan ada hasil. Nah, hasilnya itu harus kita prediksi dulu dari sekarang, hasilnya itu. Jadi kalau hasilnya apakah akan linier, apakah akan yang tadi itu ya, yang saya tunjukkan. Nah, kira-kira hasilnya akan seperti apa? Sebagai orang yang akan terjun di bidang sistem dinamik, ya harus memahami kira-kira sistemnya akan seperti apa. Kemudian yang berikutnya ya, nah tadi kita sudah belajar tentang mengubah dari fenomena ke struktur, dari struktur ke hasil ya, ada perilaku sistem. Nah, jadi kita sudah ini ya, belajar yang ini. Kita sudah membuat struktur, kita sudah belajar perilaku hasil ya, perilaku model. Nah, kita bekerja di sini. Nah, tapi kita harus ingat bahwa model kita ini hanya penggambaran dari dunia yang sebenarnya ya. Misalnya untuk kasus tadi yang pertanian. Pertanian kita bisa modelkan produktivitas pertanian, tapi ada hal-hal lain yang di luar yang di dalam model ya. Nah, misalnya kondisi iklim tidak kita masukkan misalnya ya, atau kondisi ada resesi ekonomi dunia ya, atau ada fenomena serangan hama ya. Nah, jadi itu tidak bisa kita masukkan semua. Nah, tetapi kan kita ingin semaksimal mungkin model kita ini bagus sehingga kita coba lakukan intervensi kebijakan terhadap keputusan-keputusan di dunia nyata sehingga model ini bisa aman ya. Misalnya memang kita tidak modelkan, tetapi kita ada kebijakan, artinya direkomendasi kita beri kebijakan hama harus dikontrol, misalnya gitu ya. Harga
padi misalnya harus dijamin oleh pemerintah gitu. Nah, ini adalah intervensi-intervensi kebijakan yang kita coba sampaikan di dalam hasil model supaya nanti hasilnya bisa mensupport model kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hasil model ini kita juga bisa memberikan kebijakan kepada dunia nyata ya. Kita bisa berikan kepada dunia nyata. Jadi memang tujuan dari membuat sistem dinamik kan membuat kebijakan supaya dunia nyata ini bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Walaupun tidak langsung karena kita tidak memodelkan dunia nyata ya. Jadi dia kebijakan melalui dunia nyata kemudian masuk ke model. Ya, ini memang agak kompleks, tidak kita hitung tetapi kita pakai pendekatan kebijakan ya. Kebijakan dengan harapan begitu, dengan harapan. Itu mungkin saja karena tidak mungkin kita memodelkan seluruh dunia nyata ya. Nah, oke. Kemudian prinsip-prinsip membuat model saya ambil dari Sterman 1981 ya. Nah, keadaan yang diinginkan dan keadaan yang terjadi harus secara eksplisit dinyatakan dan dibedakan di dalam model. Ya. Jadi contoh misalnya yang tadi ya. Mana yang di dalam model, mana yang tidak di dalam model ini harus jelas. Harus dinyatakan di dalam model ya. Nah, itu kira-kira maksudnya. Kemudian adanya struktur stok dan aliran dalam kehidupan nyata harus dapat direpresentasikan di dalam model. Nanti kita akan ceritakan apa itu stok dan flow ya. Kemudian aliran yang secara konseptual berlainan cirinya harus secara tegas dibedakan dalam menanganinya. Ini juga tentang flow ya. Flow nanti kita akan bahas. Kemudian hanya informasi yang benar-benar tersedia bagi aktor-aktor di dalam sistem yang harus digunakan dalam pemodelan keputusan-keputusannya. Nah, ini maksudnya adalah datanya harus lengkap ya, datanya harus lengkap. Kemudian yang berikutnya ketika kita membuat policy atau kebijakan itu harus sesuai dengan praktek-praktek manajerial ya. Jadi jangan misalnya kita sarankan tidak boleh terjadi serangan hama. Nah, itu kan agak sulit ya. Nah, paling kita mengendalikan kalau terjadi hama. Nah, jadi kan kita harus sesuai dengan praktek-praktek manajerial. Kemudian model ini harus bagus pada kondisi-kondisi ekstrim. Jadi model yang bagus kita buat cukup luas ya, sehingga kalau ada kondisi ekstrim, misalnya tadi untuk model pertanian, kalau bisa kita simulasikan kalau terjadi hama bagaimana? Nah, itu lebih bagus lagi gitu ya. Bagaimana kalau terjadi resesi ekonomi ketika harga panen, harga padi turun misalnya. Bagaimana jika ya itu sangat bagus kalau kita bisa membuat skenario-skenario seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang stok dan flow ya untuk selanjutnya. Nah, tapi sebelum ke sana ini ada gambar yang sangat menarik. Ini ada batasan sistem kita ya, yang kotak ini. Kemudian kita membuat sebuah keputusan. Oke, untuk menyelesaikan saya akan jatuhkan balok ini ya. Nah, ternyata ketika dilihat menggunakan gambaran yang lebih luas ya, kita kan melihatnya hanya segini nih. Kita melihatnya hanya segini ya, yang kecil ini. Oh, maaf. Kita hanya melihatnya yang kecil ini. Ternyata kalau kita lihat gambaran yang lebih besar, ketika ini kita putuskan, ternyata akan menimpa diri kita sendiri begitu ya. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari di dalam membuat ini ya, di dalam membuat model. Contoh misalnya tadi yang bertanam padi. Kita sarankan petani untuk
hama wereng misalnya ya. Itu hama wereng, kemudian kita tidak tahu bahwa ternyata misalnya ya varietas itu kalau dipraktekkan ternyata dia bisa mengganggu pertumbuhan si tanah misalnya ya. Nah, ini kan contoh saja begitu ya. Misalnya si tanahnya nanti akan menjadi berubah ketika panen kedua itu akan lebih buruk hasilnya. Itu kan contoh saja ya. Nah, jadi banyak hal-hal di dalam sistem itu kita tidak duga ya. Ya, banyak hal-hal yang tidak kita duga. Itu sudah biasa kita temukan. Misalnya yang kasus ini ya, saat ini yang sedang kita ramai bicarakan tentang COVID-19. Ya, asalnya kita tidak begitu paham begitu ya. Kemudian kita melakukan contohnya misalnya penyemprotan dengan desinfektan ya. Orang berjalan di sebuah gerbangnya disemprot desinfektan begitu. Nah, kita anggap itu sebagai solusi. Nah, ternyata desinfektan itu belakangan diketahui karsinogenik ya, menyebabkan kanker. Nah, artinya kita kan tidak tahu asalnya ya bahwa desinfektan itu berbahaya. Nah, kita lakukan ini begitu. Kita lakukan ini. Nah, ternyata setelah dilakukan ternyata itu bisa membahayakan kita. Nah, itu sering sekali terjadi di dalam pembuatan sistem sehingga kita menyebutnya sebagai indigenous variable dan exogenous variable. Jadi indigenous variable itu adalah variabel yang berpengaruh langsung terhadap sistem kita. Nah, tetapi selain indigenous variable ini, kita juga harus memikirkan exogenous variable. Artinya variabel-variabel yang di luar kita, tapi bisa jadi berpengaruh positif atau negatif ya. Nah, jadi yang exogenous variable ini contoh misalnya resesi ekonomi ya. Kemudian misalnya intervensi pemerintah, ada perubahan peraturan. Kemudian ada perubahan cuaca ya. Kemudian ada bencana. Nah, itu kita bisa masukkan sebagai exogenous variable ya. Nah, itu kira-kira perbedaan antara indigenous variable dengan exogenous variable. Nah, karena ada keterbatasan kita. Nah, tadi kita sudah bicara tentang model struktur ya, kemudian model behavior untuk perilaku sistem. Nah, ini nanti si model strukturnya ini kita kawinkan ya dengan kondisi nyata. Tentu inginnya sih dekat sekali ya, inginnya dekat sekali, tetapi tentu di sini ada hal yang tidak kita ketahui ya, yang tidak ketahui. Nah, jadi proses di dalam pembuatan model itu tidak bisa satu kali jalan, tapi dia harus berkeliling begini ya. Nah, berkeliling begini. Jadi kita buat dulu modelnya, model behavior, kita lihat di dalam kondisi nyata, kita kenali polanya, nanti mempengaruhi lagi ke pembuatan model. Model katakanlah dengan dunia nyata ya, dibandingkan dengan dunia nyata, kemudian nanti juga bisa memperbaiki si model. Nah, jadi di dalam pembuatan model sistem dinamik ini tidak bisa sekali jadi. Kita harus melakukan berkali-kali supaya hasilnya itu lebih bagus ya. Nah, kita sebutnya sebagai adjustment ya. Jadi begitu hasilnya kurang bagus, oh mungkin ada data yang belum masuk, ada sebuah pola atau model yang belum masuk ya, atau ada perilaku yang kita tidak pahami misalnya begitu. Nah, ini adalah proses di dalam pembuatan model ini ya. Misalnya kita sudah buat sebuah model ya. Nah, tentu model ini bisa membuat kita lebih memahami sistem. Nah, nanti kalau kita sudah memahami sistem,
kita definisikan masalahnya, kita konsep, kita buat model. Model memahami sistem. Ya, ini merupakan sebuah lingkaran ya. Bagaimana pembuatan model itu tidak bisa sekaligus. Dia akan membentuk suatu lingkaran. Model, kita pahami sistemnya, kita pahami problemnya, kita pahami konsepnya, updating model lagi. Nah, kalau proses ini kita sudah puas, ini sudah bagus modelnya, ya, maka selanjutnya adalah kita melakukan simulasi, ya. Kita selanjutnya melakukan simulasi. Nah, ya, mohon maaf, ini saya ganti headset. Panitia masih terdengar? Masih, Pak. Masih Pak terdengar. Ya, nah, jadi ini harus kita lalui dulu ya. Kita harus lalui dulu siklus ini. Kalau kita sudah merasa, wah sepertinya sudah bagus, nah baru mulai simulasi. Kemudian kebijakan ya, analisis kebijakan, bahkan bisa sampai ke implementasi kebijakan. Nah, tetapi bisa jadi setelah kita lakukan simulasi itu kita tidak puas ya. Konsepnya kita rasakan ada yang salah. Kita bisa konseptualisasi lagi, balik lagi ke model ya. Demikian juga ketika membuat analisis untuk kebijakan, ternyata ada sistem yang baru kita pahami, misalnya ya. Oh, di dalam menerapkan kebijakan tata kelola pertanian itu misalnya ternyata ada konsep subsidi ya. Nah, misalnya oh subsidi belum kita masukkan nih ke dalam model. Kita pahami sistemnya. Nah, jadi begitu. Nah, tentu kalau proses ini sudah kita lakukan berulang-ulang, akhirnya bisa menghasilkan analisis kebijakan yang bagus, akhirnya kita bisa membuat kebijakan yang bagus, nah berarti studi sistem dinamik kita sudah selesai. Kemudian, nah ini contoh tadi ya, nah ini untuk nelayan, ya, untuk nelayan. Jadi misalnya populasi ikan tentu ada kelahiran ikan, kematian ikan. Kalau makin banyak yang lahir, makin banyak populasi, kita kasih plus. Makin banyak populasi, makin banyak yang lahir. Sehingga siklus ini kita sebut sebagai siklus positif ya. Kemudian kalau semakin banyak populasi, tentu jumlah kematian juga akan bertambah ya. Nah, tapi kalau kematian ini bertambah, populasi akan berkurang. Dia akan tandanya negatif. Sehingga kita sebut sebagai siklus negatif. Jadi penentuan tanda positif, negatif, siklus negatif itu sangat penting di dalam sistem dinamik. Karena ini ada feedback ya, ada umpan balik dari populasi, balik lagi ke kelahiran. Kita sebut sebagai causal loop diagram atau CLD ya. Jadi kita langkah pertama di dalam sistem dinamik adalah membuat causal loop diagram. Nah, contoh, nah ini sebetulnya masih causal loop diagram tetapi untuk masalah yang lebih kompleks ya. Jadi kita akan buat 4 subsistem di dalam penangkapan ikan ini. Pertama adalah aspek lingkungan, kedua aspek teknologi, ketiga adalah harga ikan, keempat adalah harga energi ya. Nah, kemudian untuk lingkungan, kalau ikan bertambah secara alamiah, tentu stok ikan akan bertambah ya. Nah, tapi kalau ikannya terlalu banyak, densitasnya terlalu tinggi, nanti ikannya berkompetisi, dia akan berkurang. Ya. Kemudian, misalnya dari teknologi, kalau peralatan penangkapan semakin banyak, tentu tangkapan ikan semakin banyak. Tapi kalau semakin banyak ditangkap, stok ikan semakin berkurang, gitu ya. Nah, misalnya dari energi, ini biaya bahan bakar ya untuk para nelayan. Nah, tentu makin banyak biaya, keuntungan nelayan akan semakin berkurang ya.
akan semakin berkurang. Kemudian dari sisi harga ikan, dari sisi penghasilan. Nah, ini kita buat sistemnya seperti itu ya. Nah, nanti dari causal loop diagram ini kita konversi ke dalam software ya. Nah, softwarenya ini bisa Vensim, Stella, Dynamo, banyak macam-macam ya. Kita bisa pilih yang kita sukai. Tetapi hampir semuanya software ini ada dua hal yang utama. Pertama adalah populasi sebagai, ini contoh populasi ya. Ada stok atau akumulasi, kemudian ada rate atau kecepatan ya. Contoh misalnya populasi manusia di suatu kota itu akan bertambah terus dari tahun ke tahun sebagai akumulasi, sedangkan kelahiran itu menjadi tingkat kelahiran, misalnya 2% per tahun ya. Nah, ini menjadi rate atau kecepatan, dan juga kematian ya, kematian sebagai rate atau kecepatan. Jadi hal yang berupa jumlah atau akumulasi kita sebut di dalam sistem dinamik sebagai stok atau populasi. Hal yang sebagai input atau output dari jumlah ini kita sebut sebagai rate ya, sebagai rate atau sebagai kecepatan. Nah, tadi yang problem tadi itu, kalau tadi mungkin saya ulang sedikit. Nah, kalau ini kan masih berbentuk causal loop diagram ya. Nanti dari causal loop diagram kan ada stok ikan, ada pertambahan ikan. Nah, ini kan ada yang berbentuk stok, ada yang berbentuk rate ya. Nah, nanti kita ubah. Nah, ada yang berbentuk stok, ada yang berbentuk rate begitu. Ada yang berbentuk stok, ada yang berbentuk rate. Jadi kita konversi dari stok itu ke rate ya. Nah, kemudian di sini ada faktor teknologi, ada faktor energi ya, ada faktor lingkungan, kira-kira begitu. Nah, kemudian ini kalau yang tadi itu model yang sederhana, ini ada model yang sudah dikembangkan oleh Ibu Sari ya tahun 2019 untuk di arafurasi, salah satu paper saya kutip di sini. Nah, ternyata modelnya di sini lebih kompleks dari yang tadi ya. Jadi ada biomasa dari ikan ya, ada jumlah kapal di sini, ini ada harga sewa ya. Nah, jadi bisa saja untuk satu kasus kita membuat pendekatan yang berbeda-beda. Nah, kemudian ini tentu harus ada nilai-nilainya ya. Nah, ini yang kita ambil dari data di lapangan. Kemudian, nah ini hasilnya kira-kira. Jadi kalau kita lihat untuk, ini kan kasusnya ketika kapal asing dilarang ya, moratorium terjadi, maka produksi ikan itu akan naik ya. Nah, jadi kalau baseline-nya itu adalah seperti ini ya. Tapi kalau moratorium itu kemungkinan nanti ikan akan naik begitu ya, akan naik gitu. Nah, ini kira-kira hasil kesimpulannya. Nah, ini kasus kedua tentang sumber daya air. Nah, sumber daya air di sini pertama untuk causal loop diagramnya kita tentukan dulu mau pakai apa ya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Kemudian variabel-variabelnya apa ya? Nah, kita list seperti ini. Kemudian kita buat ya causal loop diagramnya. Nah, ini tentang submodel lingkungan ya. Nah, kemudian submodel ekonomi ya. Nah, ekonomi seperti apa? Ini submodel penduduk ya, sosiodemografik ya, misalnya begitu. Kemudian dari 3 submodel tadi digabung ya. Jadi saya ulangi. Nah, asalnya kita buat terpisah-pisah ya. Nah, kita buat terpisah-pisah, nanti, kita buat terpisah-pisah, nanti suatu saat harus digabung ya. Suatu saat harus digabung. Tetapi untuk membuatnya itu, kita awali terpisah-pisah dulu, kemudian nanti kita gabung. Nah, ini kira-kira modelnya untuk sistem pertanian di sebuah, sebuah wilayah. Begitu.
Nah, kemudian nanti dari sana kita buat ininya ya, stock dan flow. Nah, kalau Bapak lihat ini tampilannya agak berbeda. Ini pakai Stella ya, software Stella. Kalau yang ini, saya mundur sedikit. Nah, ini pakai Vensim ya. Nah, ini tampilannya agak beda ya. Sebetulnya sama saja, tapi Bapak Ibu bisa memilih mana yang disukai. Kalau ini pakai Vensim, nama softwarenya. Kalau yang ini pakai Stella ya. Nah, jadi kita sudah tahu tadi langkah pertama membuat causal loop diagram, yang kedua membuat stock dan flow. Nah, ini kita buatkan stock flow-nya. Stock flow untuk tiap subsistem ya. Maaf, ini saya ulangi. Ini untuk populasi ya. Untuk populasi kita buatkan stock dan flow-nya. Ini untuk air ya, karena pertanian butuh air begitu. Kemudian ini untuk pertaniannya itu sendiri ya, untuk pertaniannya itu sendiri. Nah, ini adalah hasil output-outputnya, hasil output dari model ya, mulai dari populasi, ketersediaan air dan seterusnya. Nah, ya, kita bisa buat simulasi ya, artinya kalau misalnya ketika curah hujan tidak ada ya. Nah, jadi pada tahun 2025 bagaimana kalau curah hujannya turun drastis sampai kering? Apa yang akan terjadi begitu ya? Nah, kemudian juga ada skenario-skenario business as usual ya, BAU atau skenario tertentu begitu. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk yang lebih komprehensif ya di dalam laporan ya, hasil panen dengan berbagai skenario, kemudian ada income, ada ketersediaan air, ada ketersediaan apa ya, ini total populasi, kemudian ada faktor industri, di sini ada domestik ya. Nah, ada skenario 1 2 3 kita bisa lihat gitu. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya yang tadi saya tunjukkan ya. Nah, jadi itu tadi tampilan PowerPoint-nya, tapi kalau tampilan sistemnya yang tadi sempat saya tunjukkan di awal, saya tunjukkan lagi barangkali. Nah, ini. Jadi dia seperti ini hasilnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi ini gambarnya saya sederhanakan supaya tidak terlalu rumit. Nah, baik Bapak Ibu, itu barangkali ya untuk paparan dari saya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Asep. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti sebelumnya, Bapak Ibu peserta bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat atau dapat menyalakan mic-nya untuk langsung bertanya secara lisan. Baik, Bapak Ibu peserta, dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Ya, Pak Yusuf, silakan Pak Muhammad Yusuf. Ya, terkait ini Pak, yang tadi dicontohkan kan rata-rata proses modeling dinamiknya itu kan skala besar Pak. Ya. Saya lihat kapasitasnya skala besar. Nah, ada tidak contoh-contoh yang pernah Bapak buat dalam skala yang lebih kecil, sehingga nanti sistem dinamik ini kita bisa buat modeling-modeling yang lebih kecil dibanding yang dicontohkan tadi. Terima kasih Pak. Contohnya apa yang kecil itu, Pak Yusuf? Misalnya mungkin kalau saya konsultan ya Pak ya, karena saya konsultan, ada tidak contoh-contoh modeling seperti ini yang bisa kita buat yang bisa membantu dalam kapasitas kami sebagai konsultan, seperti itu. Ya, konsultan mengerjakan yang besar juga. Anggaplah Pak. anggaplah misalnya seperti ini Pak, kan terbatas waktu nih Pak, kadang untuk konsultan itu. Contohnya ada sebuah perusahaan di pesisir, anggap PLN seperti itu. Nah, sistem levelnya satu perusahaan. Ya, seperti itu Pak maksudnya. Itu lebih mudah Pak. Ya, hanya contohnya seperti apa Pak? Karena kan yang dikasih dari tadi kan skopnya kan luar biasa besar Pak. Seperti itu. Bapak ikut aja Senin depan ya.
Siapa, siap. Bapak ikut lagi ya, nanti kita akan ceritakan untuk kasus satu industri ya Pak ya. Cuman pengalaman saya, kalau lebih kecil itu malah lebih gampang ya, karena datanya kan ada. Datanya itu lebih mudah. Jadi Bapak bisa optimalisasi produksi misalnya. Sebuah lini produksi di pabrik, itu bisa. Karena sistem dinamik ini yang buat, asalnya ini orang bisnis ya, orang ekonomi. Dari sekolah bisnis. Jadi untuk menghitung justru di proses produksi awalnya. Nah, kemudian karena dianggap menarik, berkembang sampai ya kita bidang lingkungan juga memakainya gitu ya. Nah, tapi paling banyak ini dipakai di sektor keuangan, sektor produksi ya, sesuai dengan awalnya. Nah, makanya di webinar hari Rabu kita undang Profesor Utomo Sarjono Putro ya dari Sekolah Bisnis dan Manajemen untuk cerita juga ini masalah sistem dinamik ini. Nah, balik lagi ke pertanyaan Pak Yusuf, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, bisa Pak, sistem dinamik ini bahkan dipakai menghitung bakteri juga bisa ya. Jadi pertumbuhan bakteri itu kan sistem yang sangat kecil ya, misalnya pertumbuhan bakteri di sebuah cawan Petri itu bisa juga gitu. Selama memang rumus-rumusnya diferensial ya, karena kan kalau kita tahu sistem dinamik ini pakai akumulasi, jadi diferensial dan integral. Selama rumusnya adalah diferensial dan integral, itu bisa pakai sistem dinamik. Termasuk yang Bapak sampaikan tadi di sebuah pabrik, di sebuah proses industri pasti bisa ya, karena banyak contohnya. Nanti, Bapak jadi penasaran ya? Wah, penasaran. Ya Pak, silakan ikut lagi, minta izin ke bosnya. Pak, ini mau ikut lagi minggu depan. Ya, sengaja saya buat penasaran Pak Yusuf ya. Oke. Makasih Pak, makasih Pak. Oke, mohon maaf nih. Karena saya belum siapkan. Sebenarnya kalau saya udah ada, saya langsung tayangkan ya. Saya ada di file yang nanti butuh waktu untuk saya cari-cari. Oke, Pak Yusuf, itu terima kasih. Barangkali ada lagi. Bapak, saya mohon izin untuk bertanya. Ya, siapa ya? Saya Nurina, Pak. Oh ya, Mbak Nurina, silakan. Bapak, tadi Bapak ketika mengatakan bahwa cawan Petri pun bisa di sistem dinamikan, itu sudah saya lakukan Pak beberapa tahun yang lalu. Ini gitu. Ada buktinya nih Mbak Nurina ini. Sedangkan cerita, Mbak Nurina. Betul tadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya Pak, setahu saya selama ini sistem dinamik itu kan untuk variabel-variabel atau permasalahan yang kuantitatif. Ya. Karena kita memasukkan rumus equation gitu Pak ya. Ya. Tapi tadi saya melihat bahwa ada aspek sosial ini yang jadi menarik. Ya. Nah ini kira-kira saya juga kebetulan minggu depan juga ikut Pak. Oh aduh, alhamdulillah. Jadi nanti mohon arahannya sedikit Pak seperti ya, sebagai gambaran ya. Betul. Gambaran untuk minggu depan. Permasalahan sosial ini apabila didekati dengan pembedahan sistem dinamik itu Pak. Terima kasih. Ya. Jadi Mbak Nurina kan sudah pengalaman tuh pakai sistem dinamik untuk menghitung bakteri ya. Artinya kan kita selalu mengkuantifikasi. Betul. Karena semuanya itu pakai persamaan diferensial dan integral. Nah, untuk masalah-masalah sosial mau tidak mau kita harus mengkuantifikasi mereka ya dengan cara indeks. Misalnya indeks kepuasan pelanggan. Indeks indeks itu bisa juga tingkat ya, misalnya indeks penurunan kemiskinan, indeks motivasi karyawan gitu ya. Jadi mau tidak mau harus diberi indeks, karena kalau tidak diberi indeks susah. Jadi nanti di dalam sistem dinamik ini ada yang disebut persamaan linier atau logaritmik ya, yang kita kasih persamaannya langsung. Tapi bisa juga yang bersifat leveling. Jadi kalau misalnya skornya dari 0 sampai 5, dia indeks kepuasannya rendah misalnya. Jadi kayak hasil kuesioner itu bisa dimasukkan Pak? Bisa. Jadi nanti si levelingnya ini diatur secara manual ya. Nanti kita masukkan kalau 0 sampai 5
indeksnya berapa. Karena yang akan masuk ke sistem kan misalnya indeksnya, Ya, tidak betul. tidak langsung. Jadi agak-agak manual memang, tidak bisa kalau hitung bakteri kan tinggal masukkan persamaan Ya, langsung mau keluar gitu, Pak. langsung keluar. Ini emang agak butuh waktu. Kita harus masukkan satu-satu berdasarkan karena indeks itu kan tidak linear ya, kadang-kadang Ya, betul, Pak. leveling begitu, leveling. Tapi prinsipnya bisa. Nanti kita akan ada contoh menghitung pencapaian SDGs ya, SDGs itu Sustainable Development Goals, itu kan Oh, oke. aspek sosialnya banyak. Nah, itu Betul, Pak, betul. pakai indeks itu. Oh, baik. Minggu depan, Pak, berarti ya? Minggu depan. Siap, Minggu Pak. depan, Mbak Bruna. Baik, Ya. terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Siapa lagi yang mau bertanya ya? Ini berbentuk wawasan. Ya, Pak Bayu. Iya. Silakan Jadi Pak Bayu. ini saya sharing sedikit. Jadi memang kalau mengintegrasikan antara lingkungan, sosial dan ekonomi sistem dinamik itu, kalau menurut saya ada bagian yang tersulit. Yang tersulit itu yang pertama memang merekonstruksi model. Yang kedua tadi terkait pertanyaan Mbak sebelumnya tadi ya. Mbak Nurina. Ini ngitung ya Mbak Nurina tadi untuk ngitung sama asumsi-asumsi ekonominya Pak. Misal gini, ada kegiatan yang nanti deforestasi yang mengurangi misalnya karbon sekian hektar. Ya. Nah, ini 1 hektar ini kan harus dihitung ekonominya, misalkan 1 hektar itu nanti nilai ekonominya misalkan secara lingkungan bisa nyimpan berapa ribu ton karbon satu hektar, terus berapa harga dolarnya per 1 hektar tersebut. Terus juga sama kayak tenaga kerja gitu, misalnya ada industri baru kita simulasikan untuk jadi di sistem dinamik, itu nanti asumsi-asumsi kayak penyerapan tenaga kerjanya berapa, terus nanti asumsi pertumbuhan sekitarnya berapa. Jadi yang agak sulit itu memang yang butuh banyak membaca adalah ya bagaimana cara untuk memformulasikannya sebenarnya. Ya. Dan justifikasi itu yang kayaknya butuh memang membaca banyak pustaka, kurang lebih gitu. Setuju Pak Bayu ya. Jadi yang tersulit dari sistem dinamik nanti adalah mengumpulkan data ya. Karena keinginan kita sih inginnya semua masuk begitu ya, tapi begitu sudah di level mencari data, seringkali kita harus mengubah. Ya udah deh, dari endogenous variabel kita jadikan exogenous saja gitu ya. Jadi karena di luar sistem begitu. Misalnya asalnya nih mau kita masukkan pengaruh cuaca misalnya. Cuaca ternyata datanya susah atau ya itu akan terjadi ya di lapangan. Nah, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Contoh tadi kalau menghitung stok karbon, harga karbon itu kan hal yang penting ya, mau nggak mau datanya harus kita cari gitu. Tentu di lapangan akan banyak variasinya ya, tetapi betul Pak Bayu, ketika kita membuat sistem dinamik ini kan pada intinya apa yang ada di pikiran kita tuangkan ke dalam komputer ya. Jadi saya ingat dulu guru saya pernah cerita wawasan kita itu mirip air di dalam poci atau teko gitu ya. Kalau isinya banyak dikeluarkan ya banyak. Tapi kalau isinya kosong walaupun kita keluarkan tuh nggak ada yang keluar. Nah jadi memang proses pengisian wawasan itu menjadi sangat penting. Tentu antara satu ahli dengan ahli lainnya akan berbeda. Misalnya ahli satu sangat berwawasan luas, ahli yang kedua kurang misalnya. Itu hasil pembuatan causal loop diagramnya pun akan berbeda. Nah itu wajar saja ya, wajar saja. Artinya kita akan hargai setiap hasil yang setiap hasil yang ada ya. Jadi termasuk menghargai hasil kita sendiri. Untuk para pemula mungkin ya saya baru bisa buat ini, ya nggak apa-apa. Nanti kan terus berevolusi ya. Nanti makin lama itu akan makin bagus begitu. Nah itu barangkali karakteristik di sistem dinamik memang sangat bervariasi.
kita tidak bisa mengatakan bahwa suatu model ini lebih benar atau tidak, mungkin ada keunikan-keunikan sendiri ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, bisa dinyalakan mic-nya. Kita, Ya. Pak Lutfi itu moderator ya. Ya punten Pak, ini ada yang izin bertanya di chat dari Ibu Sri Maryanti. Apakah sistem dinamik bisa digabungkan dengan pendekatan spasial? Jika Ya. bisa, bagaimana menggambarkan outputnya? Ya, jadi kalau spasial itu kan ada input yang mau dimasukkan ke spasial. Nah, ada yang disebut dengan spasial dinamis ya. Nah, spasial dinamis itu ada interpolasi, misalnya penggunaan lahan 2020 seperti ini, kira-kira 2040 itu seperti apa penggunaan lahan di sebuah daerah. Nah, itu kita bisa buat dengan spasial dinamis. Nah, spasial dinamis bisa dilakukan di dalam software GIS-nya sendiri atau di luar. Nah, kalau di luar berarti dihitungnya pakai software lain, salah satunya dengan menggunakan sistem dinamis. Jadi sistem dinamis ini yang menghitung, nanti kan akan keluar itu hektar atau luasan di tahun 2040, hasilnya dituangkan lagi di software GIS. Itu berarti spasial dinamis yang tidak terintegrasi di dalam softwarenya sendiri. Karena ada juga software yang menghitung sendiri di softwarenya, khususnya untuk ArcGIS itu bisa dilakukan ya. Nah, jadi tadi karena pertanyaannya ini sistem dinamis ini kalau dikaitkan dengan spasial apakah bisa? Bisa. Jadi untuk membantu untuk menghasilkan proyeksi. Nanti si proyeksinya kita tampilkan di spasial ya. Tentu bukan hanya sistem dinamis. Kita bisa pakai metode lain, misalnya pakai MATLAB ya. Nanti siang jam 12 kita akan belajar MATLAB dengan Pak Agus Yodi ya. Nah, itu bisa juga. Jadi kan sistem dinamik ini hanya tools, hanya alat. Kita bisa pakai MATLAB, bisa pakai sistem dinamik, bisa pakai Excel untuk problem yang sederhana. Contoh kita ketika memproyeksikan penduduk kan pernah juga pakai Excel. Itu bisa juga. Nah, tapi ketika sudah kompleks seperti tadi ada interaksi antar variabel A dengan B dengan C, udah kompleks begitu, Excel udah nggak sanggup ya. Nah, kelebihan sistem dinamik memang dia dibuat khusus untuk sistem thinking ya, untuk perilaku yang tadi kita ceritakan. MATLAB sebetulnya agak sulit. Dia memang bisa macam-macam, tetapi effortnya lebih besar kalau kita pakai MATLAB. Nah, jadi tools ini bisa kita gabungkan dengan tools yang lain untuk mencapai tujuan riset kita ya, baik itu riset maupun pekerjaan. Oke, itu mudah-mudahan Mbak Sri Maryanti ya bisa terjawab pertanyaannya. Mungkin siapa lagi? Boleh tambah komen. Ya, silakan. Nah, ini terkait dengan spasial dinamik lah ya. Itu saya juga kebetulan punya pengalaman, kebetulan background saya GIS. Ya. Nah, jadi beberapa orang kadang tuh bilang yang dimaksud spasial dinamik itu kadang orang nyebutnya sebenarnya bukan spasial dinamik, kadang justru hanya itu spatial projection, bukan spatial dinamik gitu katanya. Ya, setuju. Memang kelemahan agak berbeda ya sebenarnya antara spasial dengan sistem dinamik. Yang spasial ini memang punya kemampuan kita lokus-lokusnya tahu. Ya. Cuma memang asumsi untuk meramalkan masa depan itu kadang memang dari beberapa software yang pernah saya pakai gitu ya. Misalnya Terset gitu, dia hanya dari dua tahun yang berbeda, lalu dapat trennya, nanti trennya diramalkan ke masa depan. Ya. Memang berbeda dengan sistem dinamik yang kita bisa masukkan banyak variabel, baik itu variabel sosial, ekonomi, ekologi. Nah, kendala, ini juga kendala saya mau share kendala ketika kita gunakan ini bareng-bareng.
spatial dinamik kita gunakan, atau spatial projection kita gunakan, sistem dinamik kita gunakan. Ternyata hasil peramalannya ini nggak sama nanti. Saya ngeramal tahun 2040 untuk kehilangan sawah. Pakai spatial projection, itu ternyata kehilangan sawahnya 1000 hektar. Pakai sistem dinamik enggak, ternyata cuma 800 hektar. Nah, kendalanya mungkin nanti yang akan ditemui kalau kita pakai sistem dinamik dan spatial dinamik itu nanti ketemu hal-hal yang seperti itu. Ya, setuju Pak. Karena dua model ini memang sistemnya berbeda, nanti outputnya memang agak sedikit berbeda. Hanya gimana cara kita mungkin kalau sebagai peneliti ya, menjustifikasi atau melakukan penyesuaian mana yang lebih akurat gitu. Ya, setuju Pak Bayu. Terima kasih ya atas masukannya. Jadi lebih tepatnya yang tadi saya ceritakan memang bukan spatial dinamik ya, tapi lebih ke spatial projection ya, proyeksi spasial. Untuk spatial dinamik sendiri ada metode khusus, apakah seluler automata atau yang lain ya. Jadi, nah tapi bagi yang mau menggunakan data-data hasil spasial hasil sistem dinamik di spasial itu bisa yang kita sebut dengan spatial projection tadi lebih tepatnya ya Pak Bayu ya. Nah, kemudian yang kedua kenapa di spasial dinamik dan sistem dinamik ini hasilnya berbeda? Tentu tergantung input ya, variabel inputnya bisa saja salah satu sistem lebih kompleks, lebih lengkap ya, karena kalau inputnya berbeda ya, pasti betul. Hasilnya juga berbeda, berbeda. Nah, tadi Pak Bayu juga cerita tentang justifikasi ya, pada akhirnya karena kita harus mengambil keputusan model mana yang mau kita pakai ya, akhirnya kita jangan menyerahkan sepenuhnya kepada komputer. Ya, kita sebagai yang membuatnya justru harus membuat keputusan. Jadi kita sebut sebagai expert judgment ya. Jadi sebagai keputusan dari ahli, karena kita di sana juga sebagai ahli. Atau bisa juga kita sebagai operator modelnya, nanti kita buat diskusi ya, focus group discussion, mengundang ahli pertanian, mengundang ahli kelautan. Nah, kemudian kita dengarkan dengan model ini tuh Bapak lebih cocok yang mana, saya begitu ya. Nah, itu bisa juga, karena kan kadang-kadang keahlian itu sangat spesifik ya. Mungkin kita tahu secara garis besar, tetapi untuk masalah pertanian, nah, ahli pertanian ini lebih bisa melihat model mana yang lebih masuk akal. Itu cara yang lebih aman sebetulnya jika memungkinkan kita berdiskusi dengan ahli, walaupun ahli itu tidak mengerti model tidak apa-apa, tapi kan membaca data beliau bisa ya. Jadi kelihatannya nggak seperti ini nih trennya misalnya. Ini hasilnya nggak akan setinggi ini, itu bisa walaupun beliau bukan ahli model ya. Nah, jadi kita bisa kombinasikan dengan wawancara dengan para ahli untuk menilai hasil model kita. Nah, itu barangkali untuk justifikasi ya, karena betul tadi kata Pak Bayu, di akhir dari proses pemodelan kita ini, kita akan dihadapkan pada keharusan untuk membuat keputusan ilmiah ya, untuk justifikasi, karena memang si model itu tidak 100% bisa langsung memenuhi harapan dari si pembuat model ya, dari kita. Terima kasih Mas Bayu ya, tadi sudah memberikan pencerahan kepada kita. Ini saya masih ada waktu sebetulnya sampai jam 12 ya. Jadi masih ada 20 menit barangkali. Kalau di di Facebook barangkali ada pertanyaan nanti bisa disampaikan oleh moderator ya. Saya akan bacakan dulu yang ada di sini. Dari Mbak Nuzula Elva, bagaimana dengan kompromi di dalam sistem dinamis? Ya, itu tadi sudah saya bahas ya. Kompromi itu tadi adjustment itu ya. Nah, tetapi harap diingat kalau ini kerja grup, kerja bukan satu orang, asumsi dan expert judgment ini harus dikomunikasikan ya. Nah, beda kalau Bapak Ibu kerja sendiri ya bebas sendiri. Nah, tetapi kalau bekerja secara kelompok itu harus dikomunikasikan.
Demikian juga kalau Bapak Ibu bekerja atas suruhan orang lain, ya, misalnya disuruh oleh satu Pemda, Bapak Ibu adalah konsultan, atau misalnya Bapak Ibu sebagai membantu sebuah institusi atau industri, ya, maka asumsi-asumsi itu harus disampaikan terutama kepada top manajemen. Karena bisa jadi mereka nggak setuju dengan asumsi yang kita berikan. Jadi kita terbuka saja. Ini kalau asumsinya ini, hasilnya ini. Kalau asumsinya dirubah ini, oh jangan itu asumsinya. Nah, jadi kalau kita diminta oleh orang lain yang mengerjakan, maka kita tidak boleh membuat keputusan sendiri. Kita harus sampaikan asumsi-asumsi itu kepada si pemberi kerja. Mungkin pemberi kerja lebih tahu masalah mereka itu apa dan keinginan mereka juga apa, ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Nurina Fitriani, apakah sistem dinamik bisa digunakan untuk mengoptimasi sistem, ya? Ya, tentu bisa. Jadi kalau kita lihat tadi ada 3 masalah. Pertama adalah target belum tercapai, kemudian yang kedua ada masalah, yang ketiga ada gap. Nah, tentu kata-kata mengoptimalkan ini berlaku untuk tiga-tiganya, ya. Nah, khususnya untuk yang gap analysis tadi, ya. Jadi gap analysis itu maksudnya misalnya tadi yang kasus yang mudah kita pahami, misalnya dalam sektor pertanian, ya. Berapa jumlah kepadatan padi per hektar sehingga hasilnya optimal. Karena kalau terlalu padat, misalnya ya jumlahnya itu nanti mereka saling berkompetisi sehingga hasilnya tidak maksimal, padahal biaya sudah kita keluarkan banyak. Kalau dia terlalu jarang, mungkin juga sayang sumber dayanya tidak dipakai. Nah, itu kan optimalisasi, ya. Nah, optimalisasi itu bisa pakai simulasi-simulasi tadi. Atau contoh di dalam bisnis misalnya. Pada investasi berapa hasilnya akan maksimal, ya itu pasti sudah bisa kita pakai, ya. Oke. Kemudian silakan Mas Lutfi kalau sudah ada pertanyaan dari Facebook, ya. Ya, sebelumnya ini ada Pak pertanyaan dari Facebook. Sebentar saya buka dulu, ya. Nah, ini ada dari Bapak Surya Cipta. Ya. Mau nanya, bisa nggak sistem dinamik untuk memodelkan aliran fluida? Contohnya model transport kontaminasi air tanah. Begitu, Pak. Ya. Jadi di dalam pemodelan itu kita bisa bedakan model transport dengan model dinamis, ya. Nah, jadi memang kalau untuk model transport itu tidak bisa pakai sistem dinamis, tapi dia harus menggunakan model transport. Nah, Bapak Ibu yang ada di ruangan pelatihan, yang akan kita pelajari 5 hari sekarang ini adalah model transport, ya. Nah, jadi minggu depan kalau ada yang ikut lagi itu adalah model sistem dinamis, ya. Nah, itu memiliki karakteristik yang berbeda. Karena kalau model dinamis ini kan pakai prinsip stop dan flow, ya. Nah, stop dan flow. Tetapi kalau transport itu prinsipnya adalah adveksi, difusi, deposisi, reaksi. Nah, jadi agak berbeda metode hitungnya, ya. Kemudian kalau sistem dinamis ini kita tidak terlalu membedakan apakah dia 1 dimensi, 2 dimensi. Selama dia ada interaksi antar sistem itu silahkan, ya. Tetapi di dalam model transport itu sangat penting. Misalnya model menjalarnya temperatur di sebuah kabel, ya. Nah, jadi kalau kabel ujungnya kita panasi, nanti pada menit keberapa ujung di sana itu mulai panas misalnya, ya. Itu kan berjalannya heat, ya, panas di dalam sebuah media 1 dimensi, ya. Kalau 2 dimensi misalnya dalam sebuah meja, ya. Tengahnya kita panasi, kira-kira di ujung-ujungnya itu mulai panas itu berapa, ya. Nah, jadi model itu konduksi, konveksi gitu, ya, rumus-rumusnya. Nah, atau 3 dimensi, misalnya kalau air
dipanaskan di tengah, nanti secara 3 dimensi seperti apa. Itu untuk yang paling sederhana kita bayangkan untuk konduksi ya, konveksi, panas misalnya. Nah, tapi juga bisa transport pencemar. Nah, transport pencemar itu misalnya kalau 1 dimensi bisa juga ya. Perjalanan polutan dari satu titik ke titik lain 1 dimensi. Ya, itu misalnya kita sebutnya kalau di pencemaran udara Lagrange equation ya. Nah, kemudian kalau 2 dimensi itu bisa juga ya. Nah, misalnya untuk sungai, tapi sungainya kalau sungai biasanya 3 dimensi ya. Mungkin yang 2 dimensi ini apa ya? Kalau di alam ya biasanya kalau masih belajar mahasiswa dikasih 3 dimensi itu berat gitu ya, makanya dibuat 2 dimensi. Tapi niatnya belajar, dia belajar pemodelan 1 dimensi dulu udah bisa 2 dimensi. Nah, tetapi kalau sudah dipraktek langsung biasanya 3 dimensi ya. Nah, kalau kita lihat software yang akan kita pelajari hari ini mohon maaf karena Bapak bertanyanya dari ini ya, dari Facebook. Jadi tidak ada di dalam ruangan ini, tapi saya ingin jawab langsung ke Bapak. Itu berbeda Pak, antara sistem dinamik dengan transport. Nah, kalau transport itu kami menyebutnya pemodelan, kalau sistem dinamik ya sistem dinamik. Bagi Bapak yang tertarik untuk belajar pemodelan fisik atau pemodelan transport, silahkan cek di PSLH ITB ACID, itu ada jadwal kapan pemodelan transport akan ada gelombang berikutnya ya, karena yang sekarang sudah mulai. Itu perkiraan saya bulan depan ada lagi Pak ya, karena kita tiap bulan buka. Demikian juga sistem dinamik, kalau yang tidak sempat minggu depan itu bulan depan ada lagi.